Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 6. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo dibuka dulu buku paket agama bab 4 halaman 27 ya. Dengan tema manfaat ibadah. Nanti bisa kamu buka Alkitabmu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Oke, kita jelaskan. Apa manfaat ibadah, nak? Siapa di sini yang rajin beribadah? Setiap hari Minggu ada ibadah online ya, dari gerejanya masing-masing. Kita lakukan ibadah kita di rumah. Ya, Miss tidak melihatmu ya sayang, tapi Tuhan Yesus melihatmu. Apa manfaatmu beribadah, nak? Yang pertama, manfaat kita beribadah adalah mengenal Sang Pencipta. Ya, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Tuhan memberikan manusia berbagai kemampuan ya. Tuhan berikan kita emosi, kemampuan berpikir, ya, bertindak, bahkan mencipta. Tuhan juga memberikan kita kemampuan mengambil keputusan dan merespon kasih Allah. Dan melalui Alkitab dan ciptaannya, Allah membuka dirinya untuk dikenal. Jadi kita bisa mengenal Sang Pencipta itu dari Alkitab dan dari ciptaannya. Ya, apa saja ciptaannya yang ada di sekitarmu. Semua yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Allah, ya nak. Dan kita bisa mengenal Tuhan kita dari Alkitab juga. Kalau kita membaca Alkitab, ya. Kalau kita beribadah pasti ada bacaan Alkitab, ya nak. Nah, di situ kamu sudah belajar mengenal Sang Pencipta. Yang kedua adalah mengapa kita harus beribadah, nak? Mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya, itu manfaat ibadah. Supaya kita mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa saja perbuatan Tuhan yang ajaib? Seperti pergantian siang dan malam, hujan turun, ada suara petir, masih banyak lagi yang ajaib. Bahkan mungkin kita pernah melihat orang yang sakit parah sembuh. Apalagi sekarang perbuatan Tuhan yang ajaib apa, nak? Mengizinkan ada pandemi corona di bumi ini. Itu keajaiban Tuhan juga. Bukan tidak bisa, itu tidak ada. Bisa, tapi Tuhan mau tahu sampai di mana iman manusia yang ada di bumi ini. Ketika Tuhan izinkan pandemi COVID-19 atau penyakit corona, diizinkan Tuhan ada di dunia ini bersama dengan manusia. Ya, Tuhan mau tahu sampai di mana iman anak-anaknya. Ya, sampai di mana iman anak kelas 6 ini memuji Tuhan. Apakah di rumah masih melakukan ibadah online ataukah tidak melakukannya? Tuhan melihatmu ya sayang. Nah, yang ketiga adalah melayani Allah. Tujuan manusia diciptakan Allah di dunia ini adalah untuk melayani Dia dan sesama. Dalam ibadah, manusia menyembah dan memuji Tuhan. Manusia memberikan persembahan kurban, persembahan nyanyian, ya, bahkan doa-doa pujian bagi Allah. Dan tujuan kita di situ hanyalah menyenangkan hati Allah. Ketika kamu beribadah online di rumah, tujuanmu nak hanya menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan yang lain ya. Hanya pujian kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja, Tuhan pencipta alam semesta, dan kita berada di posisi hambanya, ciptaannya yang melayani Dia. Selain melayani Allah melalui puji-pujian, persembahan, melayani Allah juga dilakukan dengan perilaku setiap hari. Bagaimana perilaku setiap hari di rumah? Jika kamu berlaku baik, ya, itu melayani Tuhan ya nak. Jika kamu mau membantu orang tuamu, itu juga melayani Tuhan ya. Jika kamu mau belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh, itu pun melayani Tuhan ya sayang. Jadi melayani Tuhan itu bukan harus beribadah terus, tapi dengan perilaku setiap hari ya. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan, itu juga adalah melayani Tuhan. Maka lakukanlah yang baik supaya kamu mampu, dan itu dikatakan melayani Tuhan. Melayani Allah juga dilakukan dengan melayani orang lain yang memerlukan. Nah, sebagai pengikut Kristus ya, kita harus memiliki misi melayani Allah dan melayani orang lain. Nah, nanti ada tugasmu di sini ya nak. Di halaman 30 ya, buku kita ini mengajak kita untuk melayani Allah. Melayani Allah itu ya sama halnya juga kita harus melayani manusia yang memerlukan kita. Siapa saja orang-orang yang memerlukan kita.
Ya, di sini tugasmu melayani di rumah ya. Lihat dulu halaman 30, ada di situ melayani Allah paling di bawah ada nomor 1, 2, 3, 4. Ya, itu tugasmu ya nak. Nah, tugasnya itu nanti melayani orang tuamu di rumah. Apa saja yang bisa kamu kerjakan di rumah, nanti kamu videokan ya nak. Jika kamu bisa membantu orang tuamu mencuci piring, kamu harus bisa mencuci piring ya, melayani, membantu mama ya, atau membersihkan rumah atau apa saja. Itu adalah pekerjaan melayani orang tua ya, sama halnya dengan melayani Tuhan, yaitu melayani orang lain yang memerlukan bantuan kita. Itu tugasmu, ingat ya nak. Nanti kamu kirimkan videonya di WA Miss ya. Lalu yang keempat, ya apa tadi manfaat ibadah nak? Yaitu supaya kita bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, dan kita mau beribadah, kita mau melayani Tuhan, maka kita pun akan bertumbuh dan berbuah. Seperti ada lagu kita kan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Jika kita mampu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita menjadi berbuah, yaitu menjadi buah yang manis, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dan mengasihi orang lain. Oke, sampai di situ pembelajaran anak kelas 6. Dan ingat ya nak, tugasmu adalah melayani Allah. Ya, melayani Allah dengan cara melayani sesama manusia, yaitu melayani orang tua di rumah. Oke, nanti kerjakan tugasnya. Ya sayang, terima kasih sudah belajar bersama Miss. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.